Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirullah. Saya mahasiswa dari Stikes Datu Kamandre dengan jurusan S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di sini saya akan memaparkan tentang studi kasus pengolahan limbah B3 pada industri pertambangan nikel di Indonesia. Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Industri pertambangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang vital dalam penyediaan bahan baku untuk kebutuhan manusia. Namun, sektor ini juga berkontribusi besar terhadap permasalahan lingkungan. Salah satunya adalah produksi limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Salah satu jenis limbah B3 yang umum dihasilkan oleh industri pertambangan nikel adalah slag nikel, yaitu residu atau ampas dari proses peleburan biji nikel. Di Indonesia, khususnya di kawasan tambang milik PTX di Pomala, slag nikel kerap digunakan oleh masyarakat sebagai bahan timbunan untuk reklamasi pantai dan proyek pembangunan lain. Padahal, slag nikel mengandung zat-zat kimia berbahaya dan beracun yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kedua itu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasikan sumber dan kandungan limbah slag nikel. Kedua, menilai bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan. Ketiga, menyusun solusi pengolahan limbah slag agar lebih aman dan bermanfaat. Keempat, mengkaji potensi pemanfaatan slag sebagai bahan konstruksi, terutama dalam proyek jalan. Definisi dan regulasi. Yang pertama, limbah B3 menurut PP nomor 101 tahun 2014 adalah bahan atau zat yang karena sifat atau jumlahnya dapat mencemari dan membahayakan lingkungan serta makhluk hidup. Yang kedua, pengolahan limbah B3 harus mengikuti aturan hukum termasuk kewajiban memiliki izin dan tanggung jawab dari pihak penghasil limbah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selanjutnya ada karakteristik slag nikel. Slag nikel dihasilkan dari proses peleburan biji nikel dalam tungku listrik dengan suhu tinggi. Setelah proses peleburan, slag nikel berbentuk cairan panas yang kemudian mendingin dan membentuk padatan keras. Slag nikel dapat berupa: yang pertama, slag nikel tinggi, pasir halus dari proses konverter. Yang kedua, slag sedang atau rendah dari proses tungku pembakaran. Baik, selanjutnya ada dampak slag nikel terhadap lingkungan. Dampak yang pertama yaitu kontaminasi tanah dan air karena logam berat. Yang kedua, pencemaran udara akibat debu dan emisi selama proses pengolahan. Ketiga, dampak kesehatan masyarakat termasuk iritasi kulit dan risiko kanker. Keempat, kerusakan ekosistem perairan dan daratan karena pencemaran unsur kimia. Kelima, kontaminasi flora dan fauna akibat perubahan kualitas tanah dan air. Kasus di Paloma menunjukkan slag nikel digunakan sebagai timbunan pantai, padahal penggunaan tersebut tidak aman dan dapat memicu paparan bahan beracun pada masyarakat yang beraktivitas di pantai. Meskipun slag nikel sangat berbahaya, tapi memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara aman. Yang pertama, sebagai bahan pondasi jalan, your base dan agregat beton. Kedua, dicampur dengan bahan lain seperti fill as dan beton as untuk konstruksi. Ketiga, agregat jalan raya dalam pembangunan infrastruktur jika telah melalui pengolahan sesuai standar. PTX sendiri pada tahun 2020 berhasil memanfaatkan kembali sekitar 61,74%
dari total limbah tailing. Adapun langkah-langkah pemanfaatan selag nikel. Agar selag dapat digunakan secara aman dalam proyek konstruksi, maka diperlukan tahapan. Yang pertama, menentukan kriteria teknis penggunaan selag. Kedua, pengujian laboratorium terhadap komposisi atau sifat-sifat fisik selag. Ketiga, kontrol kualitas lapangan untuk penggunaan sesuai standar teknis. Keempat, pemantauan jangka panjang untuk menilai dampak lingkungan secara berkelanjutan. Kelima, evaluasi berkelanjutan dalam kaitannya dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Sebagai contoh, selag nikel telah berhasil dimanfaatkan dalam proyek perluasan jalan road di Republik Dominika sebagai bahan bus base dan agregat panas untuk aspal. Kesimpulan dari materi saya yaitu selag nikel adalah limbah berbahaya dan beracun jika disalahgunakan, seperti untuk reklamasi pantai, dapat menimbulkan risiko kesehatan serius dan pencemaran lingkungan. Namun, dengan pengolahan dan pemrosesan yang tepat, selag nikel memiliki nilai guna yang tinggi sebagai material bangunan dan infrastruktur. Perlu pengawasan ketat dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan tambang agar limbah selag nikel dimanfaatkan sesuai standar keselamatan. Upaya ini mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu mengurangi limbah sambil menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan. Baik, itulah dia tadi pemaparan materi yang singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada piring yang pecah, jangan ditaruh dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan ditaruh dalam hati. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.